Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Shadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin. Kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena betapa banyaknya nikmat yang kita dapatkan sampai sekarang ini, khususnya nikmat iman dan kesempatan kita bersama-sama kembali hadir melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat berjamaah maghrib. Dan alhamdulillah kita sempatkan diri kita untuk bersama-sama menunggu sholat isya setelah kita melaksanakan sholat maghrib. Rasulullah pernah bersabda, intizarus sholah ba'da sholah, menunggu sholat setelah melaksanakan sholat adalah bagian daripada cara menggugurkan kesalahan dan dosa sebelumnya, dan Allah akan mengangkat predikat atau derajat kita, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau. Jamaah maghrib rahimakumullah, malam ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang tafsir beberapa ayat Al-Quran yang masih berhubungan dengan kandungan surah Al-Baqarah atau di awal-awal surah Al-Baqarah. Setelah Allah menjelaskan 3 komponen atau 3 kelompok manusia, mulai dari kelompok orang yang beriman, kemudian orang kafir, kemudian ternyata ada kelompok di antara keduanya, yakni kaum munafikun. Pada malam ini kita akan lanjutkan kajian tentang perumpamaan, atau dengan kata lain Allah memberikan pernyataan. Allah tidak segan-segan memberi sebuah perumpamaan yang sangat melihat, atau orang lain memiliki prediksi yang berbeda. Bahkan ada yang menyatakan, untuk apa kok Allah memberikan perumpamaan yang tidak bermanfaat itu. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan. Allah tidak segan-segan. Allah tahu kalau mau diterjemahkan secara letterlek, Allah tidak malu. La yastahyi, Allah tidak malu. Tapi untuk menyederhanakan atau untuk memahami kata malu ini, sebenarnya bisa bermakna innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udah. Allah tidak segan-segan memberi atau
atau menciptakan, membuat ayat riba masalan, membuat sebuah perumpamaan, sebuah i'tibar atau sebuah pembelajaran, ya. Pembelajaran apa kata Allah dalam ayat ini? Yakni innallaha la yastahyi riba masalam ma ba'udatan. Allah tidak segan-segan membuat sebuah contoh perumpamaan. Perumpamaan apa? Yakni perumpamaan ma ba'udatan, yakni perumpamaan seperti semut, ya, semut, serangga kecil, ya, ma ba'udah, pama pauqaha. Kalau dalam ayat ini akbara minha, atau lebih besar dari itu, ya. Tentu saja termasuk diantaranya lalat misalnya. Allah memberikan perumpamaan tentang lalat misalnya dalam ayat lain dalam surah Al-Ankabut, ya. Fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman menanggapi perumpamaan yang disampaikan oleh Allah itu, alladzina amanu faya'lamuna, mereka mengakui, ya, orang beriman itu tidak ada satupun contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu kecuali itu merupakan sebuah pembelajaran yang sangat berharga, yang sangat tinggi baginya. Itu orang yang beriman. Termasuk diantaranya contoh yang diberikan oleh Allah di sini adalah semut. Adapun orang-orang yang beriman, Allah katanya memberi contoh atau mengambil contoh, menciptakan sebuah perumpamaan tentang semut itu. Mereka mengatakan faya'lamuna annahu, bahwasanya contoh itu, annahu al-misla, contoh itu al-haqqu mir rabbihim, benar-benar datangnya dari Allah, ya. Contoh adalah benar-benar datangnya dari Allah, yang artinya kalau dia datang dari Allah tentu memiliki hikmah di dalamnya dari contoh tersebut. Di sini oleh ahlul kitab, ya, yakni dalam tafsir Jalalain ini katakan faya'lamuna annahu ay al-misla al-haqqu as-sabitu al-waqi'u mauqi'uhu, di mana apa yang terdapat di dalamnya itu merupakan mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Jadi orang yang beriman itu tetap mengakui kalau itu contoh itu, kalau dia dari Allah pasti ada hikmah di dalamnya, ya. Annahul haqqu mir rabbihim, sesungguhnya itu datangnya dari Allah, dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, bagi orang-orang kafir melihat, menanggapi, menyikapi contoh yang diberikan oleh Allah tentang semut tadi itu, apa kata mereka? Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna, mereka akan berkata, maza aradallahu, untuk apa Allah, ayat, ma aradallahu bihadza masalah, apa yang diinginkan, aradallahu, apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh Allah tentang perumpamaan tersebut. Kenapa ya Allah membuat contoh yang tidak berharga, contoh semut misalnya yang tidak berharga, untuk apa, ya? Itu kata mereka. Kemudian Allah lanjutkan,
yudillu bihi ay bihadzal masal atau bihadzal misal, Allah menyesatkan melalui perumpamaan tersebut tadi ini, bihadzal misal, kasiran banyak dari mereka. Yang mana itu? Anil haqqi, mereka sesat dari kebenaran, likuprihim bihi, disebabkan karena mengingkari perumpamaan itu. Ya, jadi banyak orang-orang atau manusia dengan adanya perumpamaan yang diturunkan, yang diberikan oleh Allah dalam ayat Al-Quran itu, banyak yang sesat disebabkan karena tidak melihat atau tidak memahami perumpamaan apa sih yang diinginkan oleh perumpamaan, atau dengan adanya Allah memberikan perumpamaan itu. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Akan tetapi jangan lupa juga banyak dari manusia mendapatkan petunjuk, ya, petunjuk hidayah, maunah dari perumpamaan tersebut, ya. Minal mu'minina, ini minal mu'minina, siapa mereka yang mendapatkan hidayah? Tentu saja minal mu'minin, dari orang yang beriman, ya, litasdiqihim bihi, oleh karena dia membenarkan contoh perumpamaan yang diturunkan oleh Allah atau yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam ayat selanjutnya Allah menegaskan kembali, wa ma yudillu bihi, tidak ada yang disesatkan dengannya, ya. Tidak ada yang disesatkan melalui perumpamaan itu, illal, wa ma yudillu bihi, tidak ada yang disesatkan dengannya, illal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Siapa mereka orang-orang yang fasik itu? Yakni di sini al-fasikun huwa al-harijina an ta'atihi, mereka keluar dari ketaatan, ya. Jadi mereka tidak mentaati apa yang disampaikan atau apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dibebankan dengannya. Baik beban itu berupa perintah, karena beban itu ada dua, baik itu beban dalam bentuk perintah. Perintah itu apa? Adalah beban untuk melaksanakan perintah itu sesuatu, sedangkan ada juga beban untuk meninggalkan. Apa itu? Yakni larangan. Apa itu larangan? Larangan adalah sebuah beban untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksud. Jadi ketataatan itu adalah taat melaksanakan perintah dan taat meninggalkan larangan yang disampaikan atau yang dilarang oleh agama. Selanjutnya, allazina yanquduna ahdallahi ma'ahida ilaihim fil kutubi minal imani bi Muhammadin. Adapun orang-orang yang kuduna ahdallahi, yang menyalahi, yang mengingkari bisa ahdallahi, janji Allah, ma'ahida ilaihim, apa yang telah ditetapkan atau apa yang telah diakuinya, ya, bil kutubi, sebagaimana yang terdapat di dalam beberapa kitab, anil iman, minal iman, yakni contoh adalah keimanan kepada Muhammad, mimba dimisakihi, setelah mereka mengambil perjanjian itu. Jadi orang yang menyalahi sebuah perjanjian padahal dia telah mengakui bahwa dia akan melaksanakan perjanjian itu, ya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala,
iqta'a yaqta'u wa yaqta'una, dan mereka memutuskan ma amarallahu bihi, apa yang diperintahkan oleh Allah, ayu salah, untuk disambung, untuk disilah, untuk disilaturahim ya. Jadi mereka memutuskan sesuatu padahal Allah memerintahkan untuk menghubungkannya, itu maksudnya. Ayu salah wa yufsiduna fil ardi, bukan hanya itu, akan tetapi mereka juga yufsiduna fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi ini ya, di muka bumi ini. Dengan apa maksudnya merusak bumi, menciptakan kerusakan di persada bumi, di muka bumi ini? Dalam tafsir ini dikatakan atau terjemahannya adalah bil ma'asi, dengan cara mendurhakai Allah, wa ta'wiki anil iman, menyimpang dari keimanan ya. Tentu saja mereka mengimani selain Allah ya, mereka mengimani sesuatu ya, ada sesuatu yang misalnya memberi kesehatan, memberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Itu yang dimaksud juga adalah merusak, membuat kerusakan di persada bumi ini. Ulaika, bagaimana mereka? Ulaika humul khasirun, maka mereka itu al-mausufuna bima zukira, mereka itu humul khasirun, pasti berada dalam kerugian. Jadi orang-orang yang hidup di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka memutuskan hubungan, padahal ya, memutuskan hubungan padahal Allah memerintahkan untuk disambungnya, merusak di permukaan bumi ini. Maka Allah mengatakan ulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang masuk dalam kelompok yang rugi, al-khasirun. Jadi meskipun mereka itu mengakui dirinya bahwa saya ini adalah orang yang paling beruntung hidup di dunia ini, akan tetapi dia itu tidak mengikuti anjuran, tidak mengikuti perintah seperti yang disampaikan oleh ayat tadi, maka meskipun mereka mengakui dirinya sebagai orang yang beruntung, tapi di sisi Allah itulah mereka orang yang rugi, kata Allah. Jadi hidupnya itu rugi meskipun pengakuan mereka adalah orang yang beruntung hidup di bumi. Ya. Nah, di sini dikatakan apa itu? Kenapa mereka dikatakan humul khasirun? Yakni limasirihim ilan nari, karena tempat kembalinya mereka akan kembali kepada neraka jahanam ya. Al-mu'abbadatu alaihim, yang kekal di dalamnya ya, kekal. Jadi siksa mereka di akhirat nanti itu secara kekal abadi. Masya Allah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min zalik. Nah, selanjutnya mari kita kembali lihat ayat selanjutnya. Kaifa takfuruna billahi. Nah, ini dalam ayat ini ada dalam bentuk pertanyaan ya. Kaifa takfuruna billahi, magije, kenapakah manusia itu kafir kepada Allah ya? Kenapa manusia itu ingkar kepadaku? Jadi kata-kata kaifa ini adalah pertanyaan dalam bentuk at-taubih, dalam bentuk apa ya, bukan pertanyaan untuk dijawab kan. Akan tetapi kaifa itu kenapakah begitu ya, biasa kan, kenapakah begitu, seakan-akan pertanyaan dalam bentuk keheranan ya kan. Jadi Allah memakai kalimat kaifa seakan-akan sebenarnya isi daripada pertanyaan itu
itu semestinya tidak boleh, tidak mesti terjadi, ya, tidak mesti terjadi. Dalam artian bahwa tidak patut orang itu mengingkari Tuhannya. Mari kita lihat. Kaifa takfuruna billah, kenapa kalian mengingkari Allah, ya? Kaifa takfuruna billahi, kenapa kalian mengingkari Allah Subhanahu wa taala? Wa kuntum amwata, padahal Allah, ya, wa kuntum amwata, padahal kalian adalah makhluk yang sebelumnya tidak ada. Kan gitu. Kan Allah bisa saja misalnya gini, semua makhluk Allah yang Allah akan ciptakan, yang mau, kan Allah tahu kan, yang mau durhaka kepadanya, kan bisa saja Allah tidak perlu dia hidupkan, kan, gampang, mudah bagi Allah. Sehingga Allah mengatakan, kenapa tidak wajar kok kalian ini mengingkariku, tidak wajar kok kalian tidak beriman kepadaku, padahal dulunya kalian itu adalah makhluk yang tidak ada sama sekali. Allah menjadikan kalian, Allah menciptakan kalian, Allah memberikan kehidupan kalian. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, bagaimana mungkin kalian bisa ingkar kepada Allah padahal dulunya kalian adalah makhluk yang tidak ada, makhluk yang tidak ada, ya. Di sini dikatakan makhluk yang tidak ada, amwata, yakni pada saat kalian masih menjadi nutfah, ya, masih berada di apa ya, di tulang sulbi seorang bapak, ya, nutfah, pil aslab, ya, di dalam tulang sulbi seorang laki-laki itu. Jadi pada saat itu kita masih ada di tulang sulbi seorang laki-laki atau bapak kita masing-masing. Kan bisa saja Allah tidak menjadikan atau tidak menghidupkan, tidak memberikan kesempatan kita untuk hidup, ya kan? Sehingga dikatakan fa'ahyakum, setelah itu, setelah kalian masih berada di dalam sulbi, ya, di dalam tulang sulbi orang tua kalian, fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian fil arhami, yakni berpindah menjadi makhluk di dalam hidup di dalam di dalam rahim, menjadi hidup dalam rahim, yakni payuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian di dalam rahim ibu kalian, wa dunia, dan juga sampai di dunia, binafhiruhi, dengan cara meniupkan roh, ya, fikum, ya, binafhiruhi fikum, yakni Allah meniupkan roh di dalamnya, di dalam kalian, ya. Wal istifhamu, di sini tadi saya katakan, adapun kalimat pertanyaan yakni kaifa adalah, ya, wal istifhamu litakjibi min kuprihim, adalah pertanyaan yang mengandung keheranan tentang kekafiran manusia. Kok tidak wajar, ya, kata Allah, tidak wajar kalau ada manusia, ya, ada manusia yang mengingkari kekuasaan Allah, padahal dulunya itu mereka semua adalah orang yang tidak ada. Kan begini, nanti akan Allah akan memberikan penjelasan sebenarnya yang diinginkan adalah di mana bantahan kepada orang yang yang tidak mengakui adanya hari kebangkitan, hari akhirat. Ada beberapa ayat Al-Quran Allah memberikan sebuah penegasan betapa banyaknya orang yang mengingkari adanya hari pembalasan di akhirat. Pekogi wedding, ya, bagaimana mungkin Allah menghidupkan kita padahal narek komate ini kan tulang tubuh kita ini kan hancur bersama hancurnya tanah, kan gitu. Jangankan daging kita,
tulang kita sendiri akan hancur, kata mereka. Ya, kata mereka. Maka Allah menyebutkan dalam ayat ini, ya, sebagai jawaban dari apa yang mereka gugat, apa yang mereka sampaikan itu. Di sini dikatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fahyakum summa yumitukum. Kemudian setelah kalian dihidupkan, Allah pun mematikan kalian. Inda intihai ajalikum, pada saat sampai ajal kalian, ya. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian pada saat di dalam kubur. Dalam kubur, ya. Dalam kubur. Jadi ternyata pada saat kita meninggal dunia, disitulah kita merasakan atau kita kembali menjadi manusia yang hidup yang sebenarnya, kehidupan yang sempurna. Itulah sebabnya salah satu sinonim, ya, kalau sudah menjadi, ini sudah menjadi bahasa Indonesia, ya, sudah menjadi bahasa Indonesia, yakni kata mati itu bisa diartikan dengan wafat, ya, wafat, ya, wafat. Padahal sebenarnya wafat itu sebenarnya bahasa Arab yang memiliki makna adalah penyempurnaan, menyempurnakan kehidupan. Jadi kalau mati orang yang meninggal dunia itu pada hakikatnya bukanlah, jadi kurang tepat kalau kita mengatakan kalau ada orang yang meninggal berarti mereka itu sudah selesai atau sudah berakhir hidupnya, ya kan? Sudah berakhir hidupnya. Boleh kalau kita mengatakan orang yang mati itu adalah orang yang sudah berakhir hidupnya di dunia, itu cocok. Tapi kalau hanya mengatakan orang yang meninggal dunia adalah orang yang berakhir kehidupannya, berarti kurang tepat. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu kata mati itu yang disinonimkan dengan wafat, ternyata kata wafat itu memiliki makna ya tawaffakum, itu adalah menyempurnakan kehidupan. Dengan cara apa Allah menyempurnakan kehidupannya? Yakni membalas semua amalan perbuatan yang kita telah lakukan. Jadi membalas secara sempurna, ya, membalas secara sempurna. Dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir yang turun, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian kepada satu waktu, turja'una fihi ilallah, di mana waktu itu akan dikembalikan semua makhluk hidup ini kepada Allah. Setelah Allah kembalikan, setelah mereka kembali kepada Allah, nah di situ Allah lanjutkan, summa tuwaffa, kemudian Allah, bukan tuwaffa di sini kata-kata wafat, bukan. Kata wafat adalah kemudian Allah mematikan, bukan. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi kata wafat di sini dalam Al-Qur'an, dalam ayat, bukan maknanya wafat, akan tetapi maknanya tuwaffa, kemudian akan disempurnakan. Itu. Apanya yang disempurnakan? Tuwaffa kullu nafsin, akan disempurnakan setiap jiwa tersebut maka sabat, apa yang pernah mereka lakukan di bumi, di dunia ini. Kullu nafsin maka sabat wahum la yuzlamun, mereka tidak mungkin terzolimi, teraniaya sedikit pun. Jadi kata wafat di situ adalah penyempurnaan kehidupan, ya, sehingga disitulah, ya, kalau orang sudah meninggal dunia, ya napa tongen nih, tongen baru betul-betul kita sudah sudah hidup yang sempurna, ya, sudah hidup betul, sehingga oleh salah seorang ulama yang ahli dalam bahasa Arab, di bidang bahasa Arab, yakni siapa namanya nih, di dalam ada yang bukunya
al-mu'jam li alfazil al-Quran, mu'jam li alfazil, mu'jam atau apa ya, bahasa mu'jam ya, tata bahasa alfaz Al-Quran, lafal-lafal tentang Al-Quran ya. Ar-Ragib ya, Ar-Ragib Al-Asfahani, beliau mengatakan sebenarnya manusia itu ya, manusia itu bagaikan telur ayam. Apa maksudnya? Kenapa manusia di bumi ini, manusia di dunia ini bagaikan telur ayam? Kalau telur ayam itu mau betul-betul menjadi ya, isinya telur ayam itu mau betul-betul sempurna menjadi ayam, maka ya telur ayam itu harus harus pecah, ya, harus pecah. Maksudnya apa? Kalau ada telur yang dierami oleh induk ayam, lalu dia tidak pecah, maka amporo itu lisena, maka bong. Kenapa? Karena isi daripada telur itu tadi itu tidak bisa menjadi ayam yang sempurna. Begitu juga kata manusia, kata Ar-Ragib Al-Asfahani, manusia kalau mau menjadi manusia yang utuh, manusia yang sebenarnya yang hidup, adalah harus, katanya ini harus dia masuk seperti tadi kulit telur. Jadi kulit telur itu yang pecah, dia akan menyempurnakan anak ayam yang ada di dalam telur. Begitu juga kita manusia, kalau kita mau menjadi manusia yang hidup yang sempurna, maka kita harus memecahkan kulit bumi ini, dalam artian masuk ke dalam liang lahat. Disitulah kita akan merasakan yang namanya kehidupan yang sempurna. Itu kata Ar-Ragib Al-Asfahani. Yeah. Nah, kita lanjut dalam ayat, bagaimana mungkin kalian mengingkari Tuhanmu, yakni mengingkari Allah, padahal kalian tadinya adalah orang yang tidak ada. Fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan, memberikan kalian kesempatan untuk hidup, mulai dari rahim ibu kalian, dalam kandungan ibu kalian, begitu pula di dunia ini ya, ya litajibi min kuprihim ma'akiyami burhanen litaubi. Kemudian selanjutnya summa yumitukum, kemudian kalian dimatikan, inda intihai ajalihim, pada saat sudah sampai ajal kalian, summa yuhyikum, setelah sampai ajal kita, maka Allah kata dalam ayat ini summa yuhyikum, lalu Allah menghidupkan kalian, bil ba'thi, pada saat hari kebangkitan, summa ilaihi turjaun, kemudian kalian akan dikembalikan kemana? Yakni dikembalikan kepada asal kita. Apa itu? Yakni kita berasal dari Allah, akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga di sini dikatakan summa ilaihi turjaun, kemudian kita akan kembali kepadanya. Turadduna ya, ba'dal ba'si, kemudian akan dikembalikan, tentu saja dikembalikan untuk menghadap maksudnya menghadap ke Allah Subhanahu wa taala pada saat hari kebangkitan. Untuk apa? Fayujazikum, Allah akan membalas semua perbuatan kita, bi'amalikum, untuk Allah, agar supaya Allah membalas semua amalan-amalan yang kita perbuat. Waqala dalilan, ayat ini menjadi dalil alal ba'si, tentang hari kebangkitan, lamma angkaruhu, pada saat manusia mengingkarinya. Maksudnya begini ya, jika masih banyak orang yang mengingkari tentang hari kebangkitan atau hari akhirat nanti, maka dalam ayat ini sebagai informasi awal bahwa bagaimana mungkin kalian mengingkari semua itu, padahal dulunya kalian juga berada kepada menjadi
sebagai makhluk yang tidak ada, kemudian Allah menghidupkan, kemudian Allah mematikan, kemudian menghidupkan kembali nanti di akhirat. Jadi tidak ada susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oleh karena menghidupkan itu jauh lebih mudah dibanding mengadakan sesuatu yang tidak pernah ada, gitu ya, yang tidak pernah ada Allah adakan. Sementara kalau hanya sekedar menghidupkan itu mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Iya. Nah, selanjutnya dalam ayat huwallazi khalaqalakum. Ini masih terkait dengan tadi. Huwallazi khalaqalakum, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian. Ya, khalaqalakum. Jadi bukan halakakum. Kalau halakakum, dialah Allah yang menciptakan kalian. Tapi di sini khalaqalakum, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian. Nah, apa yang diciptakan oleh Allah untuk kita? Yakni ma fil ardi, semua apa yang ada di muka bumi. Al-ardu wa ma fiha, yakni bumi beserta isinya. Jami'a secara keseluruhan. Jadi wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala apa yang ada di muka bumi ini. Summastawa, kemudian Allah mengarah. Di sini dikatakan ba'dahal kil ardi ay kasdun, bermaksud ya ilas samai, kemudian Allah mengarah kepada penciptaan langit. Pasawahuna, lalu Allah menyempurnakan penciptaannya. Ya, pasawahuna, bukan pasawaha atau bukan pasawahu. Ya, lalu Allah mengarah ke sana atau menciptakan, ya, menyempurnakannya. Hunna dengan ke langit itu. Hunna itu kembali kepada langit. Ya, kenapa hunna? Hunna itu menunjuk kepada jamak muannas, ya, jamak muannas, karena langit itu yang dimaksud di sini adalah langit yang tujuh lapis langit, ya, 7 lapis langit. Ya, di sini kata pasawwahunna sab'a samawatin, lalu Allah menyempurnakannya dengan 7 lapis, 7 langit, ya. Wa huwa bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui segala sesuatu atau semua sesuatu. Ya, kita lanjut sedikit lagi, satu ayat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ya Muhammad, atau bisa juga bermakna wa iz qala uzkur, sampaikanlah ya Muhammad kepada manusia. Tapi di sini wazkur ya Muhammad, ingatlah wahai Muhammad, iz qala rabbuka, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya ingin menciptakan makhluk di bumi ini sebagai khalifah. Jadi pada saat Allah menginginkan manusia, sebelum adanya manusia, penghuni bumi ini adalah jin, termasuk diantaranya adalah malaikat. Tapi ternyata jin itu sifatnya hanya merusak alam. Maka di sanalah Allah menyampaikan kehendaknya, keinginannya kepada malaikat, wahai malaikat, saya mau menciptakan makhluk lain deh, makhluk selain kamu, selain juga dari bangsa jin, yang namanya manusia. Manusia itu nanti yang akan bertindak, yang mengurusi alam ini, yakni mewakili aku untuk bagaimana melaksanakan perintah dan laranganku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala.
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah tidak langsung menciptakan kita. Allah tidak langsung menciptakan Adam sebelum Allah menyampaikan kehendaknya kepada malaikat. Itu ya. Tapi ternyata rencana Allah itu, penyampaian Allah kepada malaikat itu, malaikat bertanya, malaikat atau menggugat lah kalau bahasa kasarnya, malaikat menggugat, seakan-akan malaikat mengatakan, kenapakah Allah mau menciptakan makhluk baru, ya, makhluk baru sebagai khalifah? Bukankah saya ini, ya itu ya, meskipun dalam ayat tidak ada, tapi oleh ulama tafsir mengatakan bahwa sebenarnya gugatan malaikat kepada Allah, keberatannya malaikat kepada Allah untuk kenapa kau mau menciptakan makhluk baru, padahal kami ini adalah makhlukmu yang taat kepadamu, yang selalu berzikir kepadamu, yang selalu bertasbih kepadamu siang dan malam. Itu kata malaikat kan, berarti kalau begitu ada di belakang alasan-alasan yang disampaikan oleh malaikat. Ulama tafsir mengatakan sebenarnya ada kalimatnya di situ, sebenarnya saya lebih pantas menjadi khalifahmu ya Allah di muka bumi, ya itu ya. Tapi Allah mengatakan ya, dalam ayat ini, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu, malaikat malaikat menjawab dari keinginan Allah itu, ataj'alu fiha, kenapa kamu ya Allah akan menciptakan manusia yang Anda kehendaki itu, di mana mayyufsidu fiha, mereka akan hanya merusak alam ini, mayyufsidu fiha wa yasfiku dima, dan juga akan mengadakan pertumpahan darah sesamanya, ya itu. Jadi itu keberatannya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, mayyufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisalak. Padahal kami ini, kami ini nusabbihu, selalu bertasbih kepadamu, wa nahnu nusabbihu dan juga selalu mensucikanmu. Maka jawaban Allah terhadap atau keberatan apa yang disampaikan oleh malaikat tadi kepadanya, maka Allah mengatakan dalam ayat, qala, Allah berfirman, Allah menjawab, inni a'lamu ma ta'lamun, sesungguhnya saya ini lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui, bahwa apa yang saya rencanakan untuk menciptakan makhluk yang namanya manusia, Anda tidak tahu rahasianya, ya. Anda tidak tahu rahasianya, tapi sayalah yang lebih tahu hikmah di balik semua itu. Oleh karena itu, ternyata tentu saja malaikat di sini bukan berarti dia tahu, ya, dia tahu seluk-beluk bahwa manusia itu akan mengadakan pertumpahan dan merusak bumi alam ini. Bukan berarti bahwa kok kenapa malaikat tahu, bukan itu, akan tetapi sebenarnya yang dilihat oleh malaikat adalah para jin, ya, penghuni alam sebelumnya. Jangan sampai juga seperti itu, ji, ya, untuk apa engkau ciptakan nanti juga makhluk baru ini juga seperti mereka ini yang sebelumnya, ya, ini jin-jin yang kami sudah usir, ya, kami sudah usir, jadi tak usah, cukup saya yang akan menjadi khalifah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata kalimat yang diberikan, yang disampaikan oleh Allah, yakni kalimat yang bisa membantah semuanya. Allah mengatakan, inni a'lamu ma ta'lamun, saya lebih tahu apa yang Anda tidak ketahui, dalam artian bahwa kebijakan ini Anda belum tahu, ya. Itulah sehingga Allah pun, malaikat pun diam dan menerima apa yang akan disampaikan atau yang Allah Subhanahu wa ta'ala rencanakan, dan kita sudah menjadi penghuni alam ini, ya, sebagaimana meskipun sebelumnya malaikat keberatan dengan dengan keberadaan nantinya seperti yang kita jalani ini. Mudah-mudahan
apa yang kami sampaikan dalam ayat ini, beberapa ayat, termasuk diantaranya tadi perumpamaan yang Allah berikan tentang semut. Kemudian Allah lagi lanjutkan dengan kehendak atau rencana untuk menciptakan makhluk baru yang namanya manusia. Ternyata Allah sampaikan kepada malaikat. Mari kita sama-sama menutup kajian kita, sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu. Rabbana zalamna